Makanya kiat pertama kali yang disodorkan oleh para ulama adalah taqdimus salati bis sunnani, mendahulukan sebelum kita pengen cara-cara khusyuk gitu ya. Salah satunya adalah sebelum sholat dahulukan dengan ibadah sunnah. Apa itu ibadah sunnahnya? Ya apa aja. Orang ketika masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat hajat, ada sholat istikharah, dan sholat-sholat lainnya. Bahkan sholat mutlak pun nggak apa-apa. Bahkan kalau memang kebetulan sebelum adzan subuh ada waktu tersisa 15-10 menit, bahkan sampai 5 menit, sholat malam masih bisa. Kenapa para ulama menawarkan sholatnya sholat sunnah dulu, warming up gitu. Kayak kita persiapan segala macam itu dengan segala persiapan. Jadi dipersiapkanlah tubuh ini buat sholat dulu, nggak ujuk-ujuk datang langsung sholat fardu. Karena kalau ada pembukaannya, ya ada pemanasannya, kita lebih tenang, lebih khusyuk lagi, gitu ya, lebih khusyuk. Makanya Rasulullah selalu mengajar, Nabi itu menjadi ciri khas Rasulullah adalah sholat fardunya di masjid, sholat sunatnya di rumah. Ini tidak menafikan untuk bisa sholat sunat di masjid, tidak menafikan. Tapi yang dilakukan oleh Nabi membagi porsi dua, sholat fardunya di masjid, sholat sunnahnya di rumah, gitu ya. Makanya Siti Aisyah berulang kali melihat Rasulullah itu mengqadha sholat sunatnya di rumah. Jadi belum sempat sholat sunat di masjid, begitu pulang sholat sunatnya di rumah. Kenapa Rasulullah memberikan kesempatan rumahnya untuk disolatin sunnah? Ini ada fadilahnya, Pak. Ada fadilahnya. Rasulullah dalam sebuah sabdanya itu, setiap tanah rumahmu yang engkau berada di dalamnya, upayakan itu dijadikan tempat sholat dimanapun. Karena kenapa? As-salatu nur, Nabi bilang gitu. Salat itu adalah cahaya. Kenapa cahaya? Karena di setiap kita kasih salat di rumah itu, itu kan ada 2 cahaya ke atas. Nabi sabdakan itu, ketika kita rutinkan salat di rumah, maka di tempat kita salat di rumah itu ada tangga dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Siapa tangga itu? Itu tangganya malaikat. Kenapa ada tangganya itu? Ketika kita salat Allahu Akbar, malaikat mencatat, naik ke atas. Ya Allah, si fulan lagi salat. Salat apa? Salat malam. Yang satunya diturunin lagi. Apa tangga yang satu? Allah kucurkan rahmatnya buat orang yang sholat di rumah. Makanya setiap kali orang mukmin itu wafat, dan bila mana dia melazimkan sholat sunatnya di rumah, itu tanah, itu ubin, itu rumah sekitarnya itu menangis. Menangis karena kenapa? Nggak dapat lagi keberkahan sujudnya orang sholat dan dirinya orang sholat. Itu yang dialami oleh tanah, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali kita sholat. Nah, bagaimana dengan sholat sunat rawatib? Ya terserah pilihannya, banyak ya. Membiasakan sholat sunat. Karena kenapa? Dengan sholat sunat itu kita mampu bisa, kan namanya orang Pak, sholat itu kan suka bolong-bolong ya pahalanya. Ibarat kita begini, kalau sempurna bisa nggak sih kita Allahu Akbar 100% gitu, dari mulai takbiratul ihram sampai salam assalamualaikum salam, itu 100% nggak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala? Saya rasa mustahil. Karena ada syaitan di situ yang mencoba menghidupkan kembali 90, kalau nggak salah 70.000 ingatan yang ada di otak kita itu. Setiap sel memori yang ada di otak kita itu dihidupkan lagi sama malaikat. Ente belum ini, duit ente ketinggalan di sini, ente belum bayar, ente masih ada tugas di sini, ente begini. Oh, itu pasti itu. Sebuah kepastian.